والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islami. Kisah berikut ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in, Abdullah Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di kota Mekah setelah melaksanakan haji dan umroh. Suatu ketika dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda musim paceklik. Hujan yang tak kunjung turun memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam sholat tersebut. Namun, setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada sama sekali tanda akan turun hujan. Sampai menjelang malam pun kondisi awan tidak berubah. Akhirnya, keesokan harinya penduduk kota Mekah kembali melaksanakan sholat istisqa. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada pertanda akan turun hujan. Bahkan, hingga sholat istisqa yang ketiga kalinya dilaksanakan, hujan tak lekas turun. Timbul niat Ibnu bin Al-Mubarak untuk sholat meminta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah gua tujuannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, katanya dalam hati, seperti dikisahkan 1001 kisah Muslim. Ia berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapang sambil memanjatkan doa-doa. Tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, ia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasuki satu orang dewasa dengan cara menyamping. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk sholat. Setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan sholat istisqa. Namun, baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja atau tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak mau menyapa maupun mengucapkan salam layaknya orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua. Sambil berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Ibnu Al-Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan. Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa,
dan silakan masuk. Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi ia berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan. Tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di gua. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan," katanya. "Mengapa?" tanya Ibnu Al-Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang yang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa darinya." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari. Aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Tampak kegembiraan di matanya, dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya dijual 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Ibnu Al-Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun, justru hal itu memperkuat dugaan sebelumnya. Segera saja Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping mendengar dia berdoa setelah sholatnya layaknya sedang bersyair. "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata dan terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui," kata pemuda itu dalam doanya. Berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun, bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.